dirinya, dia mengintegrasikan apa yang sudah dia ketahui dengan apa yang sedang dia pelajari. Jadi sekali lagi, high level question itu akan mengintegrasikan apa yang anak sudah ketahui dengan apa yang akan dia pelajari. Itulah di high level. Maksud kalau sekali lagi di taksonomi Bloom di 3 yang teratas: analisa, evaluasi, dan create. Ini yang kita sebut high level question. Contoh misalkan lagi ngomong tentang angka 4, terus dikaitkan dengan oke, ini anak-anak 4 tahun nih sekarang. Oke, apa ya menurutmu yang menyenangkan untuk jadi anak 4 tahun? Oh, saya bisa tidur lebih malam, jadi bisa lihat bulan purnama. Oh, saya bisa lompat lebih tinggi dibanding adik saya. Itu sesuatu yang dia harus berpikir. Menurut Bapak Ibu dari taksonomi Bloom yang kemarin ini masuk level yang mana? Analisa, kalau dia bukan create, tak jawabannya tinggal 2 kan? Iya. Analisa, evaluasi, kalau bukan create. Jadi kira-kira ini analisa atau evaluasi? Analisa. Dia nggak analisa. Evaluasi karena dia mengeluarkan pendapatnya. Ini pertanyaan level evaluasi. Kalau menganalisa dia mengcompare sesuatu, gitu ya. Dia mengidentifikasi perubahan. Walaupun kadang sekali lagi yang biasanya paling susah itu antara membedakan evaluasi dengan analisa memang. Di sini pun sebenarnya bisa jadi terjadi analisa, bisa jadi. Dia bisa membandingkan dengan waktu dia umur 3 tahun. Betul. Kalau itu yang dipikirkan anak, berarti anak itu ada di level itu sebenarnya. Jadi pertanyaan ini bisa ada di level analisa, bisa ada di level evaluasi. Tergantung anak itu berpikirnya gimana. Itu yang tadi saya bilang susah ada penilaian. Penilaiannya jadi nggak standar karena jadinya anak per anak penilaian tersebut. Tidak ada yang standar massal. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kemudian high level question itu akan memperluas dan memperdalam pemikiran anak tentang sesuatu. Misalkan lagi bicara tentang mobil, terus ditanya, kalau kamu bisa membuat mobil yang geraknya cepat sekali, lebih cepat dari mobil yang ada sekarang, kira-kira mobilnya akan seperti apa ya? Nah, dia akan menjawab. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu ini pertanyaan level apa ya? Ini sudah level PK. Membuat sesuatu yang belum ada. Kalau kamu bisa bikin mobil yang cepat sekali geraknya, lebih cepat dari semua mobil yang sekarang, akan seperti apa mobil itu? Sudah level PK. Ada anak yang mungkin menjawab, oh nanti mobilnya punya mesin pendorong jetnya sebesar raksasa, sehingga dia bisa bergerak lebih cepat dari flash. Ini ketahuan banget yang jawab pasti anak kota. Anak desa nggak tahu flash rata-rata. Tapi dari sini aja kita bisa, tiap-tiap anak konteks yang berbeda akan menghasilkan jawaban yang berbeda, which is fine, nggak apa-apa. Karena kan dia akan menjawab dan tadi dia akan mengintegrasikan apa yang dia sudah tahu dengan apa yang dia sudah pelajari. Jadi apa yang dia sudah tahu, yang sudah diketahui anak desa sama yang sudah diketahui anak kota pasti akan berbeda. Sehingga jawabannya pun akan berbeda dan nggak apa-apa sekali lagi. Creationnya akan berbeda, nggak masalah. Yang penting dia bisa sampai kepada kemampuan. Yang kita kejar adalah kemampuannya, bukan jawabannya. Yang kita kejar adalah kemampuan berpikirnya. Kemudian, oh mobilnya punya sayap, nanti bisa terbang lebih tinggi dari pesawat. Kemudian warnanya hitam dan garis, bisa detail sekali loh jawaban mereka. Ini jawaban real nyata ya. Pertanyaan ditanyakan ke anak dan ini jawaban nyatanya. Wah mobilnya punya sayap, bisa terbang lebih tinggi dari pesawat. Ketahuan anak
warnanya hitam dan merah, jawabannya tidak. Dari sini kita tahu, oh dia sudah bisa mengenal warna. Kemudian dia berkilauan karena dia punya 3000 lampu. Sebenarnya dia nggak ngerti 3000 sih. Cuma kemarin saya nggak tahu apa itu waktu di Marvel Heroes. Ada yang nonton Marvel Heroes nggak? Ya, kalau di Jakarta tuh tenar sekali film Marvel Heroes. Ada si Iron Man-nya mati. Terus dia bilang ke anaknya, "Nah, I love you 3000" gitu ya. Sejak itu kata 3000 tuh populer sekali di antara anak-anak. Walaupun mereka nggak ngerti 3000 itu berapa gitu, tapi karena yang ngomong adalah Iron Man, jadi itu populer sekali di kalangan anak-anak. Jadi dia bilang, oh dia punya 3000 lampu, padahal dia nggak membayang sih sebenarnya 3000 gimana. Cuma tapi dari sini kita tahu konteks hidupnya, karena anak itu pasti akan menjawab dari konteks hidupnya. Dari apa yang sudah dia tahu, dia akan mengintegrasikan dengan apa yang dia pelajari. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ternyata anaknya belum bisa, Bapak Ibu sekali lagi karena ini levelnya tinggi, Bapak Ibu kemarin kita bilang kita bisa scaffolding, memberi pijakannya dengan membuat dia berpasangan atau membuat dia berkelompok, tergantung tugasnya apa. Kalau bikin gambar biasanya lebih baik berpasangan. Karena kalau bikin gambarnya berkelompok, pikiran terlalu banyak jadinya berantem biasanya. Iya. Jadi kalau dia bisa dibuat berpasangan untuk menyepakati mobilnya mau kayak gimana, kemudian hasilnya digambar, itu bisa menolong juga ya, untuk menjadi pijakan scaffolding. Atau kalau Bapak Ibu mau tidak cuma melatih ini kan kemampuan berpikir kritis sebenarnya dan kemampuan untuk inovasi. Tapi kalau Bapak Ibu mau selipkan juga latihan untuk berkoordinasi, latihan untuk bernegosiasi, latihan untuk memecahkan masalah, skill-skill yang top 10 skill yang tadi kita lihat, kalau Bapak Ibu mau selipkan dalam kegiatan sangat mungkin dibuat dalam tugas berpasangan atau kelompok. Jadi tujuannya bukan cuma sekedar scaffolding, bukan cuma sekedar pijakan, tapi juga melatih skill-skill yang tadi kita bilang penting dari 10 skill tadi. Karena dia harus berkoordinasi, dia harus bernegosiasi, dia harus memecahkan masalah, selain berpikir secara kritis. Oke? Ya. Nah, high level question itu juga adalah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemarin saya udah singgung sedikit. Kalau anak 3 tahun, biasanya memang masih sulit untuk sampai level create karena pikirannya masih abstrak. Dia biasanya mungkin sampai level apply, itu masih oke untuk anak 3 tahun. Tapi kalau sudah masuk ke 4 tahun, itu biasanya sudah agak mulai bisa untuk dibawa ke atas. 4 tahun ke atas, tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan usianya. Nah, kalau anak itu belum memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, sekarang tuh di Indonesia, terutama di kementerian ya, itu lagi ngetren banget istilah HOTS, High Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill. Jadi kalau anak itu High Order Thinking Skills, basically kemampuan berpikir tingkat tinggi, itu sebenarnya artinya High Order Thinking Skill. Jadi kalau anak itu belum memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, maka pertanyaan HOTS itu justru akan menstimulasi. Jadi kalau dia belum punya, justru perlu dikasih. Tapi kan harus sesuai dengan tahap perkembangan tadi ya. Jadi kalau misalkan kita tahu untuk level anak umur 3 tahun sampai mana, 4 tahun ke atas sampai mana. Nah, kalau anak umur 4 tahun ke atas dia belum punya high order thinking skill itu, justru dikasih pertanyaan-pertanyaan itu akan menstimulasi karena sekali lagi dia harus berpikir. Untuk bisa punya kemampuan berpikir, tidak ada jalan lain kecuali latihan berpikir. Harus latihan. Dia harus latihan, maka pertanyaan itu sekali lagi akan menstimulasi. Contoh, misalkan lagi ngomongin wortel, ada ditaruh di keranjang. Oke, siapa yang tahu wortel ada berapa di keranjang ini? Kalau itu nggak terlalu menstimulasi. Itu pertanyaan apa kira-kira? Di level apa? Itu di level 6. Tapi itu bisa dibuat lebih kompleks. Misalkan, oke, kira-kira wortel di sini, kita nggak bilang jumlahnya berapa. Wortel yang ada di keranjang ini, menurut kamu
cukup nggak kalau dibagiin satu-satu, untuk satu buat ibu, satu buat kamu? Kita misalkan bertanya kepada anak tertentu ya, satu buat ibu, satu buat kamu, terus semua teman-teman sekelas dapat satu. Kira-kira cukup nggak wortel yang di sini? Itu lebih high level. Kenapa menurut Bapak Ibu itu lebih high level? Betul, betul. Dia akan menganalisa. Jadi ini udah lebih high level dibandingkan siapa yang tahu ada ini jumlahnya berapa. Kalau ternyata dia belum nggak tahu cukup enggak, kita bisa kasih scaffolding. Scaffoldingnya tentu kita tuntut. Oke, coba kita hitung dulu. Wortelnya ada berapa ya? Oh, wortelnya ada 18 misalkan. Atau kalau misalkan nggak usah nomor ya, karena 18 mungkin terlalu besar ya. Oke, oh wortelnya ada 5. Oke, teman-teman sekelompokmu ada berapa? Teman sekelompokku ada 5 juga. Oke, berarti kalau ini mau didapat satu-satu untuk dibagi ke temanmu, ada sisa nggak? Nggak ada, habis. Oke, berarti berapa orang yang belum dapat? Oh, berarti aku sama guru nggak dapat. Oh, berarti berapa orang yang nggak dapat? 2 orang. Oh, kalau 2 orang berarti itu kurangnya berapa wortelnya? 2. Jadi kita tuntun, itu namanya scaffolding. Tapi dari pengalaman itu dia belajar, dia berlatih menganalisa. Kalau memang dia belum bisa, nggak ada jalan lain, harus latihan memang. Jadi kalau memang dia belum bisa, kita memang perlu kasih scaffolding, melatih dia untuk bisa berpikir menganalisa. Oke, ada pertanyaan? Ibu, kadang-kadang kita bertanya ke anak. Misalnya, contohnya kami selalu menceritakan tentang karakter. Nah, kan setiap hari tidak harus di sentra yang samaan, berbeda-beda. Ada anak kalau ditanya kemarin bermainnya di sentra apa? Ada yang langsung di sentra balok, main peran gitu. Ada yang bilang nggak tahu. Nah, terus bagaimana cara mengumpannya supaya anak ini berpikir kreatif juga gitu? Untuk yang jawab nggak tahu ya. Iya. Apakah dia malas menjawab? Bagaimana gitu? Betul. Itu yang kemarin kita bilang. Kalau anak tidak tahu, belum tentu sebenarnya dia tidak tahu. Artinya itu feedback untuk kita sebenarnya. Feedback untuk kita adalah satu, apakah yang kita tanyakan itu sesuai minat anak. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan kita cukup menarik untuk anak jawab. Nah sekali lagi itu jadi feedback untuk kita. Kalau tidak, berarti kita masih berpikir, berarti saya masih bertanya yang berbedanya seperti apa. Karena mungkin sekali lagi anak itu menjawab tidak tahu, belum tentu tidak tahu. Tapi mungkin dia tidak tertarik untuk menjawab. Ada lagi? Oke. Nah sebenarnya bahwa kita sedang berusaha melatih kemampuan berpikir di level yang tinggi, itu sangat mungkin kita jelaskan kepada anak. Jadi anak tahu bahwa kita mau coba berpikir secara lebih tinggi. Jadi dia tahu bahwa berpikir itu ada levelnya ternyata. Itu sangat bisa kita jelaskan kepada anak sejak dini, bahwa pemikiran itu ada levelnya dan ada perbedaan antara berpikir yang low level dengan yang high level. Tapi tentunya kita perlu menjelaskan itu dengan kata-kata yang dipahami oleh anak dan sesuai dengan konteks yang ada saat itu. Karena sekali lagi anak di level 2-7 tahun kan kemarin kita masih bilang masih operasional. Segala sesuatu masih harus sangat konkret, harus sangat sesuai dengan konteks yang ada. Karena kalau enggak itu terlalu abstrak buat dia juga nggak nangkep. Jadi ini adalah beberapa contoh. Teman-teman bisa bikin kalimat yang lain, tidak harus seperti ini. Ini hanya sebagai contoh aja untuk menstimulasi bagaimana bisa menjelaskan high order thinking skill kepada anak-anak. Misalkan kita bilang, oke, kita akan banyak mencoba melihat sesuatu yang ini membuat otak kita jadi lebih kuat. Kalau kita cuma hitung ada berapa wortel, itu nggak membuat otak kita kuat.
sekarang ibu akan bertanya, kayak tadi, kira-kira wortel ini kalau dibagi satu-satu untuk ibu, untuk kamu, dan untuk teman-teman satu kelompok, itu cukup nggak? Itu akan membuat otak kita lebih kuat. Itu akan menolong anak untuk tahu membedakan, dia bisa membedakan secara intuitif nantinya kalau itu dilakukan dalam sering. Kemudian bisa juga kalau pas olahraga. Oke, jadi itu seperti olahraga, tapi olahraganya untuk pikiran, untuk otak. Karena dia tahu konsep olahraga. Atau kita juga bisa bilang, kita akan melakukan sesuatu seperti melihat dengan kaca pembesar. Kalau dia sudah tahu apa itu kaca pembesar. Jadi sekali lagi ini harus disesuaikan dengan konteks anak. Jadi sekali lagi ini hanya contoh, teman-teman bisa bikin lain. Ini hanya untuk menggambarkan bahwa kegiatan high order thinking skill itu kita bisa jelaskan dari anak sejak ini untuk menolong dia secara intuitif mulai membedakan. Karena anak itu di usia ini belajarnya juga masih sangat konkret dan intuitif. Jadi kalau anaknya sudah cukup familiar, sudah cukup biasa menggunakan teknologi, kalau di Jakarta cukup banyak ya, karena yang saya bilang TK-nya udah belajar komputer kalau di Jakarta. Jadi dia udah ngerti istilah zoom in ke foto, zoom in ke gambar, dia udah ngerti biasanya. Jadi kita bisa bilang, oh ini kayak kita lagi mau zoom in ke gambar. Yang kita lakukan, kita mau seperti. Jadi itu menolong dia untuk punya gambaran yang lebih konkret, kalau memang dia sudah familiar dengan kegiatan tersebut. Atau bisa juga kita akan memindahkan pikiran kita dari otak ke hidup kita dengan menggunakan krayon. Coba gambarkan, atau kalau kalau kamu akan menciptakan suatu pelangi yang berbeda dari pelangi yang sekarang, kira-kira pelanginya akan seperti apa? Nah, jadi kita akan memindahkan pikiran kita ke, kita akan memindahkan pikiran kita ke kertas dengan menggunakan krayon. Itu juga salah satu cara untuk menjelaskan pada anak apa yang sedang kita lakukan, sehingga dia tahu. Dia bisa. Atau kita akan memindahkan pikiran ke balok. Misalkan kita akan membuat stasiun kereta untuk kereta yang bisa bergerak dengan sangat cepat. Kira-kira stasiunnya kayak gimana? Itu kita bisa pakai untuk kegiatan balok. Atau bisa pakai malam yang kemarin. Kalau kamu bisa menciptakan hewan yang belum pernah ada sebelumnya, kira-kira hewannya pakai apa? Dibuatnya pakai malam. Itu juga bisa. Jadi banyak cara, tidak harus selalu dengan terbang. Atau kalau kamu bisa menciptakan bebek yang bergeraknya berbeda dari bebek yang sekarang, kira-kira bebeknya bergeraknya seperti apa? Jalannya mundur. Kita bisa gambarkan dengan tubuh. Jadi banyak sekali cara yang kita bisa kreasikan sebenarnya untuk membuat kegiatan ini menyenangkan untuk anak-anak. Karena sekali lagi anak-anak di tingkat ini, dia hanya akan mau terlibat kalau itu menyenangkan. Karena anak-anak di usia 2-7, karena keterbatasan perkembangan otaknya, dia kan masih pra-operasional. Decision makingnya tuh sebenarnya sangat sederhana kalau anak-anak ini. Artinya kalau saya senang, saya lakukan. Saya tidak senang, ya saya tidak lakukan. Itu aja sih buat mereka. Gak mikir-mikir ini baik buat masa depan, ini akan membuat saya sehat, dan gak mikir sampai ke sana. Pokoknya saya senang, saya lakukan. Saya tidak senang, ya saya tidak lakukan. Itu aja. Betul, jadi sangat sederhana proses pengambilan keputusannya. Nah itu yang kita bisa manfaatkannya dengan cara apa? Karena kita tahu begitu dia senang pasti dia lakukan. Bagaimana caranya kita membuat ini menyenangkan? Kalau ini menyenangkan, pasti dia mau lakukan. Kalau menyenangkan. Oke, ada pertanyaan? Oke, tentunya juga mempertimbangkan tingkat perkembangan anak. Gitu kan? Untuk anak yang konkret, kalau level 3 tahun itu masih konkret, sekali lagi kalau 4 tahun ke atas, kalau perkembangannya sesuai usia, biasanya dia sudah bisa sampai ke level clear dengan stimulasi. Kemudian yang kedua adalah pertimbangkan apa yang sudah anak ketahui. Kalau kita misalkan, kalau kamu mau menciptakan dinosaurus supaya ada lagi, kira-kira dinosaurus yang bisa bertahan hidup
tukaran kayak gimana? Misalkan demikian. Tapi kalau anaknya nggak pernah tahu dinosaurus itu agak susah untuk dia menciptakan. Dia harus sudah tahu dulu, ada basic information, ada informasi dasar yang sudah dia tahu tentang dinosaurus. Jadi sekali lagi, ketika kita buat pertanyaan, pertanyaan itu sudah harus mempertimbangkan apa yang anak sudah ketahui. Harus berdasarkan apa yang sudah diketahui. Kalau tidak diketahui sama sekali, pasti dia nggak bisa clear. Jadi memang sekali lagi harus berjenjang, naiknya level demi level. Remember dulu, understand, apply, baru naik ke atas. Tapi sekali lagi, kalau anak sudah bisa, cepet-cepet pindah. Jangan terlalu banyak di sini. Kecuali kalau dia memang belum, ya apa boleh buat kayak gitu ya. Kemudian kalau mau ngomongin tentang pizza, kalau kamu mau buat pizza yang bisa dimakan sama anak 2 tahun, kira-kira pizzanya akan seperti apa? Yang pedas. Tapi kalau anaknya belum pernah makan pizza, itu agak susah gitu ya. Betul, jadi harus mempertimbangkan apa yang anak sudah tahu, baru dia bisa sampai ke level clear. Kalau nggak, dia nggak bisa sampai ke level clear. Kemudian sangat akan menolong kalau kita memulai kegiatan itu sebelum naik ke level clear, kita bisa mulai dengan observasi dulu. Kan tadi top 10 skill yang dibutuhkan adalah emotional intelligence di 2020 salah satunya. Active listening skill atau keterampilan mendengar aktif itu adalah salah satu komponen dari emotional intelligence. Kalau orang tidak bisa mendengar aktif, pasti kecerdasan emosinya nggak bisa tinggi. Kalau orang tidak bisa mendengar aktif, dan itu sesuatu yang bisa distimulasi dari kecil. Salah satunya misalnya tadi kita sudah lihat, kemarin, bahwa active listening skill itu ada 5 sub skill. Salah satu sub skillnya adalah observasi. Nah, skill observasi ini skill loh. Ini skill. Kenapa? Karena 2 anak melihat hal yang sama, yang satu bisa ngomong A, yang satu bisa ngomong B. Karena yang dia observasi berbeda. Jadi observasi itu skill yang kita perlu latih juga sebenarnya. Bagaimana dia bisa menangkap dengan detail. Nah, contoh untuk bisa melatih anak mengobservasi, oke. Misalkan dibawa jalan-jalan, Pak, kita melihat apa yang kamu perhatikan. Misalkan lagi liatin ada laut lah, gitu ya, ke pantai, atau lagi ngeliatin kolam ikan. Apa yang kamu perhatikan dari kolam ikan ini? Itu menolong dia untuk mengobservasi apa yang ada di depannya dia. Kemudian, gak usah takut untuk menggunakan kata-kata yang tanda kutip besar selama itu akan sering digunakan. Jadi kata-kata besar itu tidak perlu takut digunakan selama sering digunakan. Kecuali kalau cuma ditanya, misalkan kita mau pakai kata koreografi. Jadi Bapak Ibu tahu koreografi? Tarian itu kalau diciptakan itu dikoreografikan namanya kalau tarian itu. Nah, kalau memang dari sekarang dikenalkan kata koreografi itu apa, kemudian ke depan-depannya kata koreografi itu akan terus dipakai, nggak usah takut untuk mengenalkan kata itu, karena itu akan jadi bagian dari kehidupan anak. Kecuali Bapak Ibu perkenalkan sekarang, terus habis itu nggak pernah dipakai lagi, itu akan jadi out of context, menjadi di luar konteks. Jadi kata-kata besar itu diperkenalkan untuk menjadi bagian dari konteks anak itu ke depan. Kalau itu dilakukan, itu luar biasa dampaknya terhadap perkembangan perbendaharaan kata anak. Karena anak itu, dikatakan di sini anak itu belajar dari konteks kalimat. Sama lah, kita semua belajar dari konteks kalimat kalau kita belajar bahasa. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa asing gitu misalkan, ada satu kata yang nggak dimengerti, tapi itu diucapkan di antara kata-kata dalam satu kalimat yang kata lain Bapak Ibu ngerti. Cuma satu kata ini yang Bapak Ibu nggak ngerti. Biasanya Bapak Ibu bisa nebak-nebak berdasarkan kalimat tersebut yang kata-katanya udah dimengerti, apa artinya. Sama, anak-anak pun demikian belajarnya. Manusia pada dasarnya belajar bahasa dengan cara demikian. Jadi kayak misalkan koreografi, vertikal, dokumen, aksesoris, tata langit. Selama sekali lagi itu akan dipakai terus ke depan, nggak usah khawatir pakai kata-kata itu. Itu justru akan menolong anak untuk punya perbendaharaan yang makin besar. Oke. Ada pertanyaan?
ya. Kemudian strategi berikutnya adalah memberikan cukup waktu bagi anak untuk memahami pertanyaan dan memikirkan jawabannya. Karena sekali lagi high level question adalah pertanyaan-pertanyaan yang untuk jawab mesti mikir. Jadi memang pasti dia butuh waktu untuk berpikir. Jadi berikan cukup waktu kepada anak untuk diam dan berpikir. It's okay untuk nunggu dulu, diam dulu. Kemudian yang berikutnya, setelah bertanya, dengarkan anak secara aktif. Dengarkan jawabannya dia apa. Dan setelah anak menjawab, responi dengan komentar atau pertanyaan lanjutan. Nah, di sini keterampilan mendengar aktif Bapak Ibu ini akan masuk di sini. Nanti kita akan coba latihan menggabungkan keterampilan mendengar aktif dengan questioning skill yang high level. Sebentar ini. Jadi kalau kemarin kita latihannya adalah bagaimana buat pertanyaannya. Sekarang kita akan coba latihan bagaimana itu membuat percakapannya. Percakapan yang high level. Jadi ada pertanyaan, ada jawaban. Dan kalau jawabannya begini berarti pertanyaan berikutnya apa? Kemudian setelah dijawab lagi berarti pertanyaan berikutnya apa? Dijawab lagi oleh anak. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Sehingga itu akan menjadi percakapan yang high level. Bukan cuma pertanyaan yang high level, tapi percakapan yang high level. Di situ kita akan menggabungkan mendengar aktif dengan questioning skill. Oke, sebelum kita berlatih ada pertanyaan? Oke, kalau oke. Nah, kita kan punya 6 kelompok ya. Jadi ini saya siapkan 3 skenario. 3 skenario artinya skenario 1 itu bermain peran. Ini saya siapkan skenario karena teman-teman kan sekarang pakai approach-nya BCCT. Jadi ini saya ambil 3, ada bermain peran, ada dialog, ada matematika. Jadi ada 6 kelompok, maka kelompok 1 dan kelompok 4 akan ngambil yang ini skenario 1. Pakai kelompok yang kemarin aja biar nggak susah ya. Jadi kelompok 1 dan kelompok 4 akan ngambil skenario yang ini, yang bermain peran. Oke, jadi bermain peran itu ceritanya ada 2 anak, A dan B. A sedang menghadap ke mangkok, dia masukin ke dalam mangkok itu berbagai makanan mainan, ada anggur-angguran, ada jeruk-jerukan dan lain sebagainya lah ya. Kemudian berbagai jenis batu kerikil dia masukin, kemudian beberapa balok dari sentra balok diambil dia masukin. Jadi semuanya dimasukin ke mangkok yang gede. Kemudian ada B duduk di sebelahnya. Jadi mejanya bersebelahan, si A di situ, si B di sini. Si B ini menginstruksikan A beberapa kali, ayo aduk lagi A, ayo aduk lagi A, gitu ya. Kemudian setiap kali A masukin benda baru ke mangkok, dia nulis angka. Jadi dia tulis ada kerikil. Jadi dia punya 3 kolom gitu ya. Oh ini 1. Kemudian masukin kerikil lagi. 2. Masukin kerikil lagi. 3. Masukin balok, dia pindah ke kolom sini. 1. Masukin makanan mainan. 1. Itu yang si B lakukan. Jadi si A-nya masukin dan ngaduk-ngaduk, si B-nya nulis angka. Kemudian sebagai guru datang waktu pertama kali melihat A dan B main bersama, sebenarnya insting pertamanya si guru ini by the way ini real case, diadopsi dari real case, cuma saya jadikan kasus latihan. Jadi ketika guru itu datang melihat A dan B